Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nawwara qulubana binuril ma'rifati wal yaqin wa adkhilnal jannata mal awliya'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahu wahidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uutsun bil huda. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Hikam, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sehat-sehat semua sehat. Alhamdulillah. Cuaca Cileunyi ini segar apa dingin? Dingin. Alhamdulillah pagi hari ini pagi yang istimewa. Kajian rutin Al-Hikam dihadiri oleh guru kita. Alhamdulillah. Beliau walaupun ilmunya tinggi tapi luar biasa ketawaduannya. Di samping beliau mau menyampaikan sesuatu tapi beliau mampu mau mendengar dari yang lain, dan ini luar biasa. Kita pun ada santri baru ini sebelah timur. Ini anak aku. Mohon doanya menjadi kadar mubalik masa depan. Amin. Baru masuk UIN tahun ini ya. Mohon doanya lancar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini pada Min Hikam ke-96, melanjutkan Hikam ke-95 di minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus sadisatu wasittun min hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Ma'siyatun awrasat zillan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Kemaksiatan yang menyebabkan rasa hina dan rasa kefakiran itu lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan rasa bangga diri dan kesombongan. Paham ya? Selewat udah ngerti. Jadi ini sambungan dari Hikam 95 minggu lalu, di mana minggu lalu yang membuat orang mengenal Allah, yang membuat orang masuk surganya Allah, bukan hanya dengan amal taat, tapi amal maksiat pun. Apabila amal maksiat itu menjadi dia menangis terus di hadapan Allah, menjadi dia titik balik taubat kepada Allah, amalan maksiat pun bisa menjadi usul kepada Allah. Itu minggu yang lalu. Makanya dipertegas di sini di Hikam 96 ya, tentang amalan taat dan amalan maksiat tergantung isi hati kita. Maka disebutkan kata beliau, maksiat awrasat zillan wastikbaran. Walaupun orang itu pernah melakukan dosa besar, walaupun orang itu pernah bermaksiat kepada Allah, tetapi setelah dia maksiat kepada Allah, awrasat zillan wastikbaran, membuat dia merasa hina sehina-hinanya di sisi Allah ya. Itu ternyata khairun lebih baik, bagus, min ta'atin awrasat izzan wastikbaran, dari orang-orang yang taat kepada Allah tapi ketaatannya itu membuat dia sombong, merasa suci dibanding orang lain. Kalau begitu mending maksiat lain gitu maksud namanya. Bukan begitu maksudnya. Kalau begitu mending maksiat lebih baik daripada taat. Kita salah kaprah pemahamannya itu mah. Ya Allah. Perbuatan taat justru lebih baik ya, apabila ketaatan itu justru dia semakin tawadu kepada Allah.
Itu maksud namanya. Kan hari ini umat itulah gaya hikam. Jadi gaya hikam itu kebanyakannya dia sindiran-sindiran, perumpamaan-perumpamaan. Jadi ada makna di balik kata. Itu ya. Ada makna di balik kata. Maksiat awrasat zillan wastikbar. Ya. Seseorang telah melakukan maksiat, tetapi kemaksiatannya itu menjadi titik awal dia kembali kepada Allah. Itu lebih baik, lebih bagus dari orang yang taat, ahli sholat, ahli sujud, ahli baca Quran, ahli ibadah, tapi dalam hatinya dia merasa lebih baik dari orang lain. Ini maksudnya. Tak orang mah sebagai titik temunya tetap orang melakukan sesempurna mungkin ya. Tapi ingat Pak Didi, kita bisa ngaji seperti ini, Pak Darmin bisa tilawah Al-Quran kita ya, tahajud tadi malam, mandi subuh anu kuat mah bieu. Tapi kalau Pak Haji mah insya Allah teruji. Kalau Pak Haji mah ya tiada duanya pokoknya. Pak Haji Odang beliau mah jam 1 ketika naon camping di Ciherang, orang lain gak ada yang berani mandi, beliau mandi jam 1. Apalagi di Cileunyi cuman jam segini mah kecil. Ya Allah ya. Itulah sahabat. Ambat juga sama, muda-muda tapi luar biasa. Mana Ambat? Ya Allah. Kata beliau dalam syarah, innama kanatil ma'siyah allati tujibul inskar afdal minat ta'at allati tujibul istiqbal. Jadi ketaatan atau kemaksiatan yang membuat orang kembali kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, ya itu lebih baik daripada orang yang taat tapi takabur ke Allah, ya, tapi sombong ke Allah, merasa pangsolehna, pulang ti masih Darul Muttaqin mentang-mentang geus salat subuh berjamaah, ngaliwat ka belah ditu, wah ieu mah teh can harudang kene we kiwadi. Merasa diri lebih soleh, lebih baik. Ternyata taat yang seperti itu kurang sempurna, tidak sempurna. Kenapa? Li'annal maqsuda minal ta'ahu al-khudu wal khusyu', ya, wal inqiyad wa tazallul wal inkisar. Justru kita semakin taat kepada Allah itu justru kita harus semakin khudu wal khusyu'. Ya, semakin taqarrub kepada Allah teh semakin orang rendah hati, rendah diri, inqiyad wa tazallul wal inkisar, justru semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasamratu ta'at hiya az-zul wal inkisar wa samratul ma'siyat hiya al-qaswa wal istikbar. Fa idan qalabatis samrati in qalabatil haqa'iq wa saratit ta'at maksiyat wal maksiyah ta'at. Kembali, justru seharusnya sahabat buah dari taat itu adalah rendah hati. Samratut ta'at az-zul wal inkisar. Justru seharusnya buah dari ketaatan kita kepada Allah itu adalah ya az-zul wal inkisar, semakin kita dihina di hadapan Allah. Sebaliknya wasamratul ma'siyat ya al-qaswa wal istikbar. Buah dari kemaksiatan itu hati semakin keras, wal istiksar wal istikbar, hati semakin sombong. Nah, makanya faidang qalabat as-samarat in qalabat al-haqa'iq wa sarat at-ta'ah maksiat wal maksiyah ta'at. Sebaliknya, kalau justru tadi buah ketaatan itu menjadi kesombongan, justru sorotit ta'ah maksiatan, justru amal taat itu berubah menjadi maksiat. Nauzubillah min ya. Wal maksiat ta'at, justru kemaksiatan yang menjadi dia merasa hina di hadapan Allah justru menjadi amal taat. Komo rois lamun amal taat mah semakin orang hina di hadapan Allah, semakin amal taat yang istimewa. Ya. Ingat para sahabat siapa ya? Dulu di zaman jahiliyah itu ada kebiasaan buruk.
malu kalau lahir atau mendapatkan anak perempuan. Abu Bakar As-Siddiq pernah punya anak perempuan, tapi karena kebiasaan waktu itu malu kalau punya anak perempuan, tapi kalau merasa terhormat kalau punya anak laki-laki. Ketika Abu Bakar Siddiq dapat anugerah anak perempuan, ya, dibunuh di ruang korong pesta. Kesalahan inilah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq selalu teringat, ya. Ketika beliau sudah Islam, selalu berlinang air matanya. Pacarhum ketika ingat kembali kejadian itu, ya, selalu menangis, selalu bersedih, selalu menyesal kepada Allah. Ini maksiat yang seperti ini yang membuat lebih baik dari amal taat yang justru menjadi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisahnya. Laulan taznibu al-khasyitu alaikum ma huwa syadda min zalik al-unjibu kadzabi sahihain. Laula anna zanba khairun min al-ujub ma khallallahu baina mu'min wa zanba abadan. Itu dalam hadis seperti itu. Jadi kita mah berupaya amal taat yang sedang kita ikhtiarkan kepada Allah, jangan merasa itu bersumber dari kesolehan kita. Alhamdulillah kita pun dihadiri oleh Pak Menak jauh-jauh coba dari Siddiqul Muhajirin. Ya. Bagus disuguhan naon Pak Menak pagi hari ini. Spesialis bagus. Oh, bagus itu juga mana? Bisa kerupuk. Ya Allah ya Allah. Di bawah naungan beliau kerohanian RW 22, alhamdulillah majelis taklim kondusif, Pak Menak? Kondusif. 15 majelis taklim coba, ya. Di bawah asuhan beliau, termasuk kita pun diasuh beliau ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak gitu sahabat, kesimpulan dari Hikam 96, ya, apapun amal taat yang kita sedang dilaksanakan, ingat ini semata-mata rizki dari Allah yang tak terbatas. Rizki tanpa batas itu amalan taat inilah. Makanya upayakan setiap hari tilawah Al-Quran jangan kelewat. Karena satu huruf Al-Quran ketika kita baca itu berefek 10 kebaikan bahkan lebih. Kebaikan-kebaikan tanpa batas datang kepada kita. Ya, walaupun kita mungkin saat ini masih seadanya seperti ini, tapi itu fadilahnya akan datang untuk anak-anak kita. Fadilahnya akan datang untuk keluarga kita, cucu kita sampai ke bawah. Ya. Mata Al-Quran setiap hari jangan terlewat. Mampunya sehalaman ya sehalaman, mampunya selembar ya selembar, ya. Mampunya 1 juz one day 1 juz, alhamdulillah. Mampunya one day 5 juz, alhamdulillah. 1 minggu khatam Al-Quran. Abdi gaduh grup pami bisaukin hajoda. Hari ini alhamdulillah khatam yang ke-40. Siapa yang mau ikut? Ya Allah ya ilahana. Khatam Quran minggu ke-40. Juara pertamanya ibu-ibu usia 77 tahun. Allah. Itulah sahabat, apapun amal taat kita, kembali ke Hikam 96, kita bisa ngaji seperti ini, ya, bisa memakmurkan masjid seperti ini, itu semata-mata rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab rezeki itu orang mah urusan duit, jeung duit itu ulah. Justru ngaji itu rezeki, salat itu rezeki, ya. Wiridan itu adalah rezeki dari Allah. Zikir itu rezeki dari Allah yang tanpa batas, itu yang awal kita syukuri. Maka insya Allah, ya, kalau kita syukuri rezeki taat ini, tidak akan menjadi kesombongan, tidak akan menjadi merasa diri lebih baik, tidak akan merasa diri lebih suci, tidak akan merasa diri lebih unggul. Justru kita semakin taat semakin siap menerima kritik, semakin taat semakin siap diperbaiki,
semakin taat, semakin tawadu, semakin tazallul, bahasa sarahnya mati. Insya Allah kita praktekkan pelan-pelan. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rezeki taat, rezeki ibadah untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita sampai 7 turunan ke bawahnya. Amin Allahumma amin. Dalail insyaallah ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalail tiap hari didawamkan. Jadi kita dawamnya wiridnya 2, Al-Qur'an dan dalail.